Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan teman-teman semuanya. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai metode penelitian kualitatif sebagai tugas untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian kualitatif. Nah, tugasnya berbentuk proposal yang berjudul Analisis Isi Pesan Komunikasi Persuasif pada TikTok Shop Live Sampling. Disusun oleh Aliana Gustirani, saya sendiri, dengan NIM 14106-254. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada yang pertama adalah latar belakang, pendahuluan. Yang pertama di sini adalah pendahuluan, bagian pertamanya adalah latar belakang. Pada tahun 2012, dunia sudah diprediksi akan didominasi oleh kehadiran smartphone. 10 tahun berjalan, perkembangan teknologi terbukti berkembang sangat pesat. Per Januari 2023, berdasarkan data We Are Social, berdasarkan Simon Camp tahun 2023, 99,4% dari 212,9 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet dapat terhubung dengan internet melalui smartphone. Penggunaan smartphone oleh masyarakat Indonesia didasari karena adanya kemudahan yang ditawarkan apabila mengakses internet, yang salah satunya adalah dapat menjalin silaturahmi dengan teman dan keluarga melalui media sosial. 167 juta dari 212,9 juta penduduk Indonesia yang terhubung ke internet merupakan pengguna media sosial. Namun, tidak hanya menjalin silaturahmi, masyarakat Indonesia juga menggunakan media sosial sebagai tempat mencari rekomendasi produk untuk dibeli. Nah, eh, izinkan saya untuk menampilkan sebuah grafik yang menunjukkan main reasons masyarakat di Indonesia using social media. Jadi alasan-alasan utamanya tuh apa aja sih sebenarnya masyarakat Indonesia menggunakan media sosial. Nah, ini per Januari 2023 data saya ambil dari We Are Social. We Are Social adalah juga dikelola oleh Hootsuite. Jadi di sini dijelaskan bahwa uh, alasan-alasan yang ditampilkan di sini adalah alasan-alasan utama mengapa social media users age 16 to 64 yang berusia dari 16 sampai 64 tahun menggunakan platform media sosial di negara Indonesia. Nah, di sini yang teratas adalah keeping in touch with friends and family. Berarti itu tadi menjalin silaturahmi dengan teman dan keluarga. Di sini sekitar 60,6%. Nah, lalu yang kedua adalah filling spare time, mengisi waktu luang, lalu seeing what's being talked about. Jadi ini untuk biar masyarakat tuh tahu apa sih yang lagi diperbincangkan di luar sana gitu. Nah, mereka kan terhubung dengan media sosial ini. Nah, mereka tuh kayak pengen lihat apa sih yang sedang diperbincangkan di luar sana gitu. Jadi mereka menggunakan media sosial salah satunya. Nah, setelah itu adalah finding inspiration for things to do and buy. Nah, ini yang salah satu mengapa tadi di slide sebelumnya adalah disebutkan bahwa media sosial tidak hanya untuk menjalin silaturahmi tapi juga untuk mencari rekomendasi produk untuk dibeli. Nah, ini berdasarkan aktivitas keempat teratas. Alasan utama orang Indonesia memainkan sosial media adalah karena untuk finding inspiration for things to do and buy, mencari inspirasi untuk hal yang harus hal untuk dilakukan atau dibeli gitu. Itu kan bisa disimpulkan sebagai masyarakat itu juga mencari rekomendasi produk dari situ ya. Nah, selanjutnya adalah finding content. Contohnya seperti video, terus reading news stories, membaca berita, terus watching live streams, menonton siaran langsung, finding products to purchase. Nah, di sini jadi ada dua hal yang mengindikasikan bahwa uh, masyarakat Indonesia menggunakan media sosial itu untuk mencari rekomendasi produk. Jadi tidak hanya dari finding inspiration for things to do and buy yang tadi keempat teratas, namun juga di 8 teratasnya yaitu adalah finding products to purchase. Finding products to purchase adalah mencari produk yang akan dibeli gitu, mencari produk untuk dibayarkan untuk dibeli
gitu. Berarti dapat disimpulkan memang masyarakat Indonesia ini mencari rekomendasi produk melalui media sosial, dan alasan-alasan di bawahnya seperti finding like-minded communities. Jadi mereka mencoba mencari komunitas yang dirasa relate dengan dirinya sendiri. Lalu posting about your life, sharing kehidupan masing-masing, making new contacts, sharing and discussing opinions, avoiding missing out, work-related networking or research, dan yang terakhir adalah watching or following sports. Nah, ini adalah grafik yang mendata alasan-alasan utama masyarakat Indonesia menggunakan media sosial dengan data per Januari 2023 mengambil dari pengguna media sosial dari umur 16 sampai 64 tahun. Baik, kita lanjut ke penjelasan yang sebelumnya ya. Di masa perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat, menjadi semakin mudah dan nyaman bagi pengguna media sosial untuk mencari tahu nih bagaimana spesifikasi sebuah produk tanpa mengunjungi offline store. Para pebisnis atau para seller ya, para penjual sudah mulai memasarkan produknya melalui media sosial sesuai dengan yang diungkapkan Merrill. Nah, jadi penjual yang sudah mulai memasarkan produknya melalui media sosial ini didukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Merrill. Nah, ini saya ambil dari Seana 2021 bahwa Merrill mengungkapkan platform media sosial menghadirkan peluang untuk menemukan pelanggan dan pengguna produk, serta memberikan kesempatan untuk membangun citra merek mereka atau brand image mereka. Kenyamanan para pengguna media sosial dalam mencari rekomendasi produk selaras dengan alasan-alasan utama mereka menggunakan media sosial. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada grafik tadi, bahwa 50%-nya adalah untuk mencari rekomendasi produk yang akan dibeli. Lalu, keleluasaan pengguna media sosial dalam mendapatkan informasi membuat mereka semakin kompleks dalam membuat keputusan untuk membeli. Jadi, karena mereka tuh sekarang bisa cari rekomendasi produk itu melalui media sosial gitu, melalui terpahan informasi secara online yang nggak bisa dibatasin informasi apa yang bakal mereka terima gitu. Jadi bakal semakin kompleks nih pemikiran mereka dalam memutuskan untuk membeli sebuah produk yang kayak gini atau yang kayak gini tuh semakin kompleks kriteria produk yang mereka inginkan gitu. Nah, berdasarkan macam-macam the buying process pada Smith & Zook tahun 2020, terdapat dua macam proses keputusan pembelian. Di antaranya high involvement purchase model dan low involvement purchase model. Nah, kekompleksitasan pengguna media sosial dalam membuat keputusan untuk membeli sebuah produk ini didukung dan diteorikan oleh PR Smith dan Zook di bukunya pada tahun 2020 bahwa ada dua macam proses keputusan pembelian, di antaranya high involvement purchase model dan low involvement purchase model, di mana high involvement purchase model ini yang menggambarkan kekompleksitasan tersebut gitu. Nah, jadi high involvement purchase itu apa sih? Nah, saking kompleksnya high involvement purchase model itu adalah di mana seseorang harus melewati beberapa tahap pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli sesuatu. Kenapa? Karena output setelah mereka sudah memutuskan itu nantinya di antara dua keputusan yang sangat bertolak belakang. Di antara mereka jadi tidak puas dan akhirnya mereka jadi reject brand yang habis mereka beli, yang telah mereka beli, atau malah jadinya kepuasan yang nantinya malah jadi setia sama brand tersebut dan repurchasing. Nah, kekompleksitasan itu digambarkan oleh beberapa tahap yang nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, sementara low involvement purchase model adalah tahap yang terjadi setelah high involvement purchase model, di mana konsumen sudah pernah puas sebelumnya sehingga tidak perlu kembali melewati tahap-tahap tersebut sebelum membeli suatu produk. Nah, jadi memang kan ada kekompleksitasan yang digambarkan oleh PR Smith dan Zook ini. Ada bahwa sebelum membeli sebuah produk ini ada beberapa tahap yang harus dilewati karena dan yang kompleks gitu, karena
pengguna atau pembeli selaku pengguna media sosial juga itu sekarang udah bisa searching brands, produk, spesifikasi produk itu melalui media sosial gitu. Nah, sehingga banyak tahap-tahap yang harus dilewati. Namun, ketika mereka sudah memutuskan untuk membeli barang itu pada akhirnya, mereka akan melewati tahap low involvement purchase model, di mana itu adalah tahap setelah purchase yang pertama gitu. Baik, untuk lengkapnya nanti akan dijelaskan di landasan teori. Selanjutnya adalah masih lanjutan dari latar belakang. Salah 3 proses pertimbangan dalam memutuskan pembelian sebuah produk, zero moment of truth, first moment of truth, dan trigger diasumsikan juga dipengaruhi oleh terpaan ulasan dan rekomendasi online. Nah, jadi zero moment of truth, first moment of truth, dan trigger adalah salah 3 ya. Bukan salah satu tapi 3 dari beberapa tahap yang ada di high involvement purchase model seperti itu. Nah, sekarang ini di sini kan diasumsikan dipengaruhi oleh terpaan ulasan dan rekomendasi online. Nah, sekarang ini media sosial yang kerap menyajikan informasi berupa ulasan dan rekomendasi produk adalah TikTok. Mengapa? Karena dibuktikan oleh kutipan dari data We Are Social oleh Simon Kemp tahun 2023 per Januari 2023 bahwa TikTok menjadi media sosial keempat yang paling sering digunakan dengan angka 70,8% dari seluruh pengguna media sosial di Indonesia. Nah, hal tersebut selaras dengan aktivitas keempat teratas masyarakat Indonesia di media sosial, yaitu untuk mencari rekomendasi produk. Kenapa? Karena berdasarkan data dari Any App Ranking per Januari 2023, diketahui bahwa pembelanjaan terbesar pengguna media sosial terjadi melalui aplikasi TikTok. Ya, nah, TikTok merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok dengan reputasi global untuk distribusi informasi melalui media dan produk elektroniknya, China ByteDance. TikTok menyajikan format audio-visual dinamis dalam bentuk video singkat dan live yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi lebih santai dengan pengikut atau pengguna lainnya. Tidak hanya video singkat dan fitur live, TikTok juga menyediakan fitur TikTok Shop bagi brand yang ingin memasarkan produknya. Karena sifat TikTok yang interaktif, keinteraktifan tersebut dibuktikan oleh fitur live-nya tadi ya teman-teman. Fitur live itu adalah di mana pengguna akun TikTok dapat menyiarkan secara langsung di kegiatan mereka gitu, sehingga terjadilah interaksi yang langsung juga dengan para pengguna, dengan para pengikut dari akun tersebut gitu. Karena sifat TikTok yang interaktif, para pengguna media sosial dapat menyajikan produk dan layanan dengan cara yang menarik juga menghibur melalui konten yang dibuat. Jadi karena interaktif, karena di sini kontennya sudah live, jadi ketika ibaratkan ketika kita bertemu dengan teman kita secara langsung, kita akan lebih mudah menghibur mereka ketimbang secara online. Nah, itulah hal yang diimplikasikan di sini bahwa karena sifat TikTok yang interaktif, para pengguna jadi dapat menyajikan produk dan layanan dengan cara yang menarik juga menghibur melalui konten yang dibuat. Gitu. Konten yang dibuat itu adalah maksudnya live mereka gitu, live mereka. Konten itu kan dilihat dari desain bagaimana mereka live, lalu bagaimana mereka menyampaikan, pokoknya konten live itu gitu. Konten yang disajikan pada fitur TikTok Live tersebut kayak gitu. Nah, ya, mirip dengan media sosial lainnya, TikTok memiliki sejumlah tipe konten. Menurut Head of User and Content Operations TikTok Indonesia, humor, fashion, kecantikan, vlog, dan kuliner menjadi 5 kategori konten terpopuler yang paling populer di Indonesia menurut Seana tahun 2021. Melihat TikTok yang semakin populer sebagai media sosial,
Dan aktivitas yang paling sering dilakukan di media sosial adalah mencari rekomendasi produk, juga kecantikan sebagai salah satu kategori konten terpopuler di TikTok, maka brand kecantikan lokal mulai menjadikan TikTok sebagai tempat memasarkan produknya. Nah, Something, salah satu merek kecantikan lokal yang didirikan tahun 2019, masuk ke dalam top 50 most popular brands dan merupakan salah satu yang paling sering memanfaatkan fitur TikTok, di antaranya TikTok Live dan video singkat 15-30 detik. Dalam periode 11 sampai 12 Februari 2023, Something bisa mengadakan live sejumlah 7 kali selama 2-3 jam per harinya. Dan dalam periode 10 Januari sampai 10 Februari 2023, rata-rata Something mengunggah video singkat setiap harinya adalah 3-4 kali. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengikuti sosial media TikToknya Something, teman-teman pasti kalau dan teman-teman juga kalau memasang notifikasi live, teman-teman pasti sering mendapatkan Something tuh kayak live terus-terusan live berulang kali dalam satu hari gitu, kayak nonstop. Padahal pada kenyataannya itu memang mereka ini sistemnya adalah 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam ganti shift gitu. Jadi di sini sejumlah 7 kali selama 2-3 jam per harinya. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat ya, berarti kayak selama 14-21 jam per hari, sedangkan sehari itu adalah 24 jam. Jadi diperkirakan Something ini nggak live itu either Something itu tidak mengadakan live itu di rentang 8 sampai ya pokoknya 2-3 jam per hari, berarti 14 sampai 21 jam. Nah, berarti akun TikTok Something tidak mengadakan live itu di luar jam tersebut gitu, yang mana sehari itu kan 24 jam ya, jadi bisa diasumsikan sedikit sekali waktu mereka untuk tidak mengadakan live TikTok gitu. Nah, dan rata-rata Something mengunggah video singkat setiap harinya itu juga 3-4 kali gitu dalam periode 10 Januari sampai 10 Februari 2023 berdasarkan pengamatan penulis. Jadi saya mengikuti akun TikTok Something dan saya mengamati berapa kali sih Something ini mengupload konten video singkat setiap harinya gitu, dan saya teliti itu dari tanggal 10 Januari sampai periode 10 Februari 2023. Dan saya mendapati bahwa dalam satu hari itu dengan konten video singkat yang berdurasi sekitar 15-30 detik ya. Walaupun TikTok bisa sampai 3 menit, tapi yang saya dapati adalah 15-30 detik video singkat di akun TikToknya Something. Nah, itu setiap harinya adalah Something bisa mengupload sekitar 3-4 kali. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah masih lanjutan dari latar belakang. Jadi saya berkesimpulan bahwa Something menjadikan TikTok sebagai tempat memasarkan produknya secara optimal gitu. Something bisa memanfaatkan TikTok secara optimal dan memperoleh followers lebih banyak dibandingkan lokal brand lainnya yang didirikan pada tahun yang sama. Ya, jadi ada beberapa lokal brand yang didirikan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2019, dan Something merupakan brand beauty lokal yang mendapatkan followers paling banyak di situ, di antara brand Wicked, Nama Beauty, dan Sada by Cathy Sharon. TikTok sangat populer di kalangan remaja dan anak muda karena mereka memiliki kebiasaan konsumsi media yang berbeda dan lebih resisten terhadap iklan tradisional, yang mana pada dasarnya mereka telah meninggalkan media konvensional. Karenanya, penelitian ini berfokus pada mahasiswi ilmu komunikasi UNJ.
Lalu, fokus penelitian ini, karena ini adalah penelitian kualitatif, maka fokus penelitian ini adalah, menurut Naresh Kamalhotra di tahun 2020, normalnya rumusan masalah yang merinci banyak aspek masalah itu harus ditulis. Jadi, jika rumusan masalah belum dikembangkan, tujuan penelitian juga harus dijelaskan secara rinci. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang penelitian telah disajikan tadi sebelumnya, fokus penelitian ini adalah bagaimana isi pesan komunikasi persuasif pada TikTok Shop Live Sampling. Baik, lalu tujuan penelitiannya adalah untuk memperinci Oke, sebelum tujuan penelitian ada beberapa teori di depannya, yaitu untuk memperinci penelitian. Tujuan penelitian juga harus dijelaskan. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada adalah untuk menganalisis bagaimana isi pesan komunikasi persuasif pada TikTok Shop Live Sampling. Baik, selanjutnya. Manfaat penelitian. Nah, terdapat dua manfaat penelitian nih pada penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada pembaca dengan menunjukkan bagaimana isi pesan komunikasi persuasif dalam menarik konsumen untuk membeli produk something di TikTok Shop pada mahasiswi ilmu komunikasi UNJ. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengembangan komunikasi persuasif khususnya dari segi isi pesannya. Lalu manfaat praktis. Penelitian ini dirancang untuk menjadi sumber bagi pembaca yang mencari referensi. Sumber bagi pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan TikTok Live sebagai media pemasaran dan bahan evaluasi untuk TikTok dalam mengembangkan fitur live-nya. Baik, di sini kita lanjut ke bagian landasan teori. Menurut Naresh Kamalhotra 2020, tinjauan literatur akademik yang relevan juga harus ditampilkan dalam sebuah penelitian, serta menambahkan beberapa bentuk model analitis. Maka dari itu, di landasan teori ini akan dipaparkan teori yang menaungi variabel. Pada penelitian ini juga tabel persamaan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berikut ini dipaparkan beberapa teori yang menaungi variabel pada penelitian ini. Nah, yang pertama ini adalah komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif terdiri dari dua kata, komunikasi dan persuasif. Menurut Joseph A. DeVito, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Manusia, komunikasi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengirim dan menerima pesan yang dipengaruhi oleh interferensi, berlangsung dalam konteks tertentu, menghasilkan pengaruh tertentu, dan memberikan kesempatan umpan balik. Tindakan ini dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa individu, satu orang atau lebih, memahami dan menerima pesan dari seseorang, memunculkan dua kemungkinan umpan balik yang akan kita berikan, antara tidak setuju atau setuju terhadap pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Tindakan memengaruhi perspektif orang merupakan hal mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman orang tentang apa yang kita katakan dan kemampuan kita untuk memengaruhi perasaan mereka tentang apa yang kita katakan adalah tujuan penting bagi kita dalam banyak konteks yang berbeda. Proses mengubah dan memformulasi ulang sikap serta pengaruh sikap-sikap itu berlanjut sepanjang hidup kita. Ketika ada dua orang yang terlibat, fenomena saling memengaruhi sikap kadang-kadang disebut sebagai social influence. Dalam konteks wawancara konseling, teknik ini bisa disebut sebagai gentle persuasion. Namun, dalam buku yang berjudul Human Communication Principles and Context karya Stuart Tubbs and Sylvia Moss, ketika diterapkan pada komunikasi massa, proses mempengaruhi sikap orang sering disebut sebagai persuasi. Nah, maka dari itu di sini diambil teori yang bernama komunikasi persuasif, bukan gentle persuasion ataupun social influence. Pengaruh persuasif yang dimiliki sebuah pesan dari berbagai pemimpin opini terhadap halayak massa yang lebih luas merupakan fokus utama penelitian di bidang komunikasi massa. Nah, karena dalam konteksnya di penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana isi pesan komunikasi persuasif pada TikTok Shop Live Something. Karena followers dari akun TikTok Something itu adalah 1.900.000 sekian, maka dapat dikategorikan proses komunikasi yang terjadi antara host live TikTok Shop Something dengan audiensnya adalah sebuah komunikasi massa. Seperti itu. Nah, ungkapan persuasi berasal dari kata kerja Latin persuasi yang berarti meyakinkan, mendorong, atau memujuk. Hovland, Janice, dan Kelly dalam Rahmatin 2017 menjelaskan komunikasi persuasif
sebagai sebagai proses melalui mana seorang individu menyampaikan rangsangan atau sinyal untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, Jalaluddin Rahmat dalam Reksadi 2019 mengatakan bahwa tujuan penyampaian pesan dalam komunikasi persuasif adalah untuk membawa perubahan pada komunikan dengan cara yang bersifat sukarela dan tidak melibatkan paksaan apapun. Dan ini dapat dicapai melalui meyakinkan, membujuk, atau menarik komunikan. Baik, setelahnya adalah komunikasi persuasif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana organisasi pesan dan karakteristik isi media dalam TikTok Live Something. Diadopsi dari Natalia M. Bertarelli tahun 2017, menurut Budi Jatmiko dalam bukunya yang berjudul Business Communication, faktor yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya komunikasi persuasif salah satunya adalah pesan itu sendiri. Pesan itu sendiri dilihat dari bagaimana sebuah pesan itu sistematis, jelas, dan mudah dimengerti. Selain itu, menurut Alan H. Monroe, diadopsi dari Rahmatin 2017, proses penyusunan pesan yang ia sebut sebagai urutan motivasi atau sequence motivation terdiri dari 5 urutan. 5 urutan itu adalah bagaimana sebuah pesan dapat menarik perhatian, lalu memunculkan kebutuhan, lalu membangkitkan rasa puas, memvisualisasi manfaat dan keunggulan produk, dan mendorong konsumen untuk membeli. Nah, di sini ada beberapa istilah yang ditautkan pada 5 urutan tersebut. Ada act, ada attention, ada need, ada satisfaction, ada visualization, dan action. Nah, selain itu, menurut Hofecker dalam Smith dan Zuk tahun 2020, ada 5 komponen pemrosesan informasi online, di antaranya konten yang mulai menerpa komunikan, exposure. Jadi 5 komponen ini, yang exposure ini adalah ketika konten atau TikTok live-nya itu mulai tampil di layar handphone si komunikan gitu, si pengguna media sosial ini. Nah, setelah itu ada desain konten menarik perhatian. Nah, setelah dia ada di scroll TikTok itu di FYP misalkan, lewat live-nya something gitu. Oh, lewat nih. Nah, itu kita masuk ke tahap exposure. Nah, ketika kita tertarik perhatian kita gitu untuk menonton live tersebut gitu, bahwa kayak menarik banget desain kontennya gitu. Desain kontennya adalah dilihat dari elemen-elemen yang memperindah tentunya dalam hal estetika ya, dalam live tersebut gitu. Menarik nih gitu. Lalu dilihatlah sama si pengguna media sosial. Nah, lalu pada saat itu juga setelah itu pengguna media sosial mulai menginterpretasi nih kombinasi desain kontennya gitu. Oh, ini kira-kira lagi sedang menjual produk apa ya gitu, dengan desain yang ada, dengan kombinasi desain yang ada gitu. Oh, lagi jual produk, lagi jual serum nih, lagi jual make up, atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Pokoknya di sini komunikan mulai menginterpretasi kombinasi desain yang ada, yang terlihat oleh mereka di live something gitu. Nah, interpretasi ini bisa bermacam-macam ya, dan hal ini juga yang bisa kita teliti di dalam penelitian kualitatif gitu. Komunikasi, lalu setelah itu komunikan si pengguna media sosial ini yang sedang melihat live TikToknya something, mulai merespons konten yang diinformasikan. Misalkan, sedang menjual serum ini di etalase nomor berapa ya? Mereka mulai bertanya kepada host live-nya gitu, kayak seperti, Min mau beli serum ini di etalase nomor berapa ya? Seperti itu. Karena biasanya pada saat live something itu pada saat live brand, apapun itu, live seller atau brand, seller ini juga sekaligus melampirkan etalasenya di mana itu dari nomor 1 sampai 40 sekian gitu, yang sangat banyak, sehingga pengguna media sosial atau calon pembeli itu suka bertanya kepada host live TikToknya, Min, ini untuk serum ini ada di etalase nomor berapa ya, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, disitulah pada tahap yielding and acceptance, dan akhirnya komunikan mengingat kembali pengalaman saat menerima informasi melalui konten tersebut gitu.
oh kata miminnya ada di etalase nomor sekian gitu, oke gitu. Nah pada saat dilihat harga karena biasanya ketika akun brand yang sedang live itu diasosiasikan dengan stereotipnya itu kalau misalkan ada akun brand lagi nge-live, berarti lagi sedang mengadakan live, berarti sedang ada diskon yang berlangsung gitu. Nah, ketika mereka melihat uh, etalasenya lalu ada diskonnya dan lain-lain, mereka melihat bundle-bundle yang didiskon, mereka langsung oh ini lagi ada diskon gitu dengan bundle ini harganya cuma segini, bundle ini harganya cuma segini. Nah itu nanti yang membuat komunikan itu akhirnya menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada yang lain dan mereka jadi mengingat kembali gitu pengalaman saat menerima informasi melalui konten yang ada di TikTok Live Shop itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teori interaksionisme simbolik. Nah, jadi teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori interaksionisme simbolik, di mana um, teori interaksionisme simbolik ini berpatok pada komunikasi itu lebih dari sekedar berbicara gitu. Ungkapan yang kita ucapkan juga mengacu pada bahasa dan gerak tubuh seseorang yang digunakan gitu untuk mengantisipasi bagaimana orang lain bereaksi atau bagaimana si komunikator ini mengharapkan orang lain untuk bereaksi gitu, mengharapkan komunikan untuk bereaksi. Reaksi vokal dan nonverbal pendengar juga dirancang untuk mengantisipasi bagaimana tanggapan pembicara asli. Nah, mengapa saya mengambil teori interaksionisme simbolik? Karena di sini dinyatakan bahwa komunikasi itu lebih dari sekedar berbicara. Dan komunikasi itu juga mengacu pada bahasa dan gerak tubuh seseorang gitu, yang diharapkan yang juga dilakukan untuk agar si komunikan ini dapat bereaksi sesuai dengan apa yang diinginkan komunikator, seperti itu. Nah, saya mengasumsi sebagai penulis berasumsi bahwa ketika live something itu berjalan, mereka ini host live-nya sering menggunakan kata yang diucapkan secara berulang gitu. Nah, kata yang diucapkan secara berulang ini membuat penonton live-nya atau komunikannya untuk mengingat terus kata-kata tersebut dan akhirnya bergerak sesuai apa yang diinginkan oleh si host live TikTok-nya. Gitu. Seperti misalkan mereka menyapa mereka menyapa audiens yang baru datang, welcome kakak, yuk kak di follow, yang belum follow akun TikToknya, yuk di follow dulu, di follow, dan mereka selalu mengulangi kalimat tersebut gitu. Nah dengan penekanan secara berulang pada satu kata, itu akan membawa penontonnya itu jadi melakukan hal yang host live-nya inginkan gitu. Nah saya tertarik, menurut saya ada korelasi antara teori tersebut dengan apa yang dilakukan oleh TikTok host TikTok live something. Nah dari itu saya menggunakan teori interaksionisme simbolik ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada review literatur yang pada saat ini masih belum lengkap karena saya masih harus menggali lagi review-review literatur yang sudah ada. Lalu setelah itu variabel pada penelitian ini adalah isi pesan komunikasi persuasif. Berbeda dengan kuantitatif yang meneliti hubungan atau pengaruh pada antara dua variabel, kualitatif condong lebih fokus pada satu variabel, yaitu isi pesan komunikasi persuasif. Lalu selanjutnya adalah baik. Di sini ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini di metode penelitian ini yang pertama adalah paradigma penelitian. Menurut Creswell pada tahun 2018, paradigma terdiri dari beberapa macam. Ada postpositivisme, konstruktivisme, transformasional, dan pragmatisme. Pada video presentasi saya yang sebelumnya yaitu di kuantitatif, kuantitatif itu lebih condong ke arah postpositif
pospositivisme. Maka untuk kualitatif itu di antara konstruktivisme, transformasional, atau pragmatisme. Nah, di sini saya menjadikan sebuah tabel di mana ada 4 paradigma umum di dunia. Nah, di sini berdasar dan disajikan juga perbedaan-perbedaannya. Dan dengan berdasarkan yang dijelaskan di tabel ini, saya menyimpulkan bahwa penelitian ini yang sedang saya lakukan itu termasuk ke dalam paradigma konstruktivisme yang biasanya dilihat sebagai pendekatan untuk penelitian kualitatif. Gitu. Konstruktivisme percaya bahwa penelitian dilakukan untuk menggali pemahaman tentang makna yang ditujukan oleh objek tertentu. Nah, makna tersebut tuh beragam dan banyak gitu sehingga mendorong peneliti untuk mencari kompleksitas perspektif daripada mereduksi makna menjadi beberapa kategori atau konsep gitu. Nah, maka dari itu, penelitian kualitatif ini bergantung pada sebanyak mungkin perspektif peserta tentang topik yang sedang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu ingin menganalisis bagaimana isi pesan komunikasi persuasif TikTok Live Something yang sengaja penulis teliti karena makna isi pesan berkemungkinan beragam, sehingga mendorong peneliti untuk mencari kompleksitas perspektif gitu ya. Jadi memang kita followers TikTok Something misalkan menonton live TikTok Somethingnya gitu, tapi bagaimana mereka menerima pesan dari isi pesan disampaikan oleh host live-nya itu bisa bermacam-macam. Dan itulah yang mau diteliti pada penelitian ini gitu. Dan konstruktivisme melihat sebuah penelitian itu tuh untuk menggali pemahaman tentang makna yang beragam tadi gitu. Tentang makna yang beragam pada objek tertentu gitu. Nah, ini saya meneliti makna yang beragam pada isi pesan komunikasi persuasif TikTok Live Something. Seperti itu. Selanjutnya adalah metode penelitian yang dilihat dari pendekatan penelitiannya. Sesuai dengan apa yang ada di paradigma penelitian tadi, ada konstruktivisme, pospositivisme, transformatif, pragmatisme. Penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang memberikan gambaran rinci tentang masalah atau situasi yang sedang diteliti. Gitu. Dan karena juga di sini seperti dilihat ya, konstruktivisme itu lebih condong ke pemahaman gitu. Ke pemahaman akan sebuah teori gitu ya, untuk membuktikan untuk mengonfirmasi bahwa sebuah teori ini benar kok gitu. Untuk mengonfirmasi sebuah teori, mengonfirmasi hal tersebut gitu. Nah, ini makanya di sini adalah understanding. Lalu multiple participant meanings gitu. Nah, di sini kalau dalam paradigma pospositivisme itu kan kita cara berpikirnya adalah dari yang umum ke khusus gitu ya. Tapi berbeda dengan di sini, justru kita ingin mencari yang umum untuk mendapatkan perspektif yang luas juga gitu. Makanya di sini adalah multiple participant meanings. Lalu social and historical construction. Jadi kalau di pospositivisme itu lebih ke empiris, lebih ke data gitu ya, pengukurannya. Tapi kalau di konstruktivisme ini lebih ke pengaruh sosial, behavioral, kayak pengaruh perilaku gitu gimana. Jadi memang lebih ke observasi juga gitu, bagaimana seorang peneliti meneliti informannya gitu. Lalu konstruktivisme itu adalah teori generation, kalau di pospositivisme adalah teori verification. Jadi kalau di konstruktivisme itu kita bisa berkemungkinan untuk membentuk teori baru, menciptakan teori baru. Sedangkan kalau di positivisme hanya memverifikasi gitu, hanya membenarkan teori ini benar. Tapi kalau di konstruktivisme kita bisa mengkonfirmasi teori, tetapi juga berkemungkinan untuk membentuk sebuah teori baru. Seperti itu. Nah, karenanya penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang memberikan gambaran rinci tentang masalah atau situasi yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran rinci tersebut, peneliti memerlukan perspektif dari banyak sudut pandang dan mengenali apa saja yang menjadi faktor terbentuknya perspektif tersebut. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif yang tidak mengubah segala jenis pengamatannya menjadi media tunggal yang umum gitu.
Nah, ini tidak reduksionis, tidak dari umum khusus gitu ya. Seperti dalam bentuk angka, tetapi meninggalkan data dalam macam-macam bentuk, berbagai ukuran dan bentuk yang tidak standar, yang tidak distandarisasi gitu ya. Nah, penelitian ini juga memperoleh data secara mandiri melalui meneliti berbagai macam dokumen yang relevan, mengamati suatu perilaku, dan melakukan kegiatan wawancara. Peneliti mungkin memakai protokol atau alat untuk menangkap data, tetapi penelitilah yang sebenarnya mengumpulkan dan mengevaluasi data. Jadi, peneliti itu tidak menggunakan atau bergantung pada kuesioner atau instrumen yang dikembangkan gitu. Jadi memang lebih subjektif ya kalau kualitatif gitu. Lalu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode untuk melakukan pengumpulan data dengan jenis kajian pustaka menurut Creswell pada bukunya. Sepanjang proses studi, peneliti dapat mengumpulkan dokumentasi kualitatif. Dokumentasi kualitatif tersebut dapat berbentuk catatan publik, misalnya surat kabar, notulen rapat, laporan pemerintah, atau data milik pribadi, misalnya jurnal yang dimiliki secara pribadi, dan buku harian, berbagai macam surat. Dan kategori terakhir dari data berjenis kualitatif adalah materi audiovisual dan digital kualitatif. Informasi ini dapat disajikan sebagai gambar, barang seni, kaset, video, situs web, surat elektronik, pesan teks, teks pada media sosial, atau jenis suara apapun. Nah, berikut ini saya sajikan tabel perbedaan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Ya, nah di sini disajikan ya bahwa di sebelah kiri adalah kuantitatif dan sebelah kanan adalah kualitatif. Nah, di kuantitatif ini kuantitatif itu lebih cenderung ke angka ya, bentuk datanya. Dan sudut pandangnya itu adalah sudut pandang partisipan, sehingga objektif gitu apa yang didapatkan hasil dari partisipan gitu, dari responden, itulah yang menjadi hasil penelitian gitu. Berbeda dengan kualitatif yang peneliti itu berkesempatan besar untuk uh, memanipulasi tanda kutip memanipulasi hasil penelitian, karena dia masih mempunyai kesempatan untuk uh, menyampaikan sudut pandangnya gitu. Jadi subjektif sekali ya kalau di kualitatif gitu. Dan hasilnya pun juga berupa kata-kata. Berbeda dengan kuantitatif yang berupa angka yang empiris dan patok gitu ya. Nah, lalu kuantitatif ini juga penelitinya tuh sifatnya tuh jauh gitu, nggak deket sama penelitiannya. Tapi berbeda dengan kualitatif yang peneliti tuh pesannya tuh deket gitu sama sama siapapun, sama informannya, sama objek yang ditelitinya gitu. Peneliti dekat dengan informannya, merasa relate dengan informannya, dan juga relate dengan topik penelitiannya gitu. Berbeda dengan kuantitatif. Lalu pengujian, kalau di kuantitatif itu pengujian teori, betul. Nah, tapi kalau di kualitatif adalah pengembangan teori ya. Kalau di kuantitatif itu kita menguji teori, tapi kalau di kualitatif itu kita mengembangkan atau bahkan mengonfirmasi atau bahkan mengembangkan teori. Nah, lalu kuantitatif di sini sifatnya statis ya kan, karena empiris gitu ya, berdasarkan data yang ada. Berbeda dengan kualitatif, ini dinamis. Kenapa? Karena kita itu tadi ada peran peneliti yang subjektif gitu. Lalu di kuantitatif ini terstruktur, dilihat dari mana? Dari kuesionernya, dari kuesioner yang diajukan. Kuesioner itu sifatnya itu kan sudah ada skalanya, skala Likert dari 1 sampai 5, yang dari tidak setuju sampai sangat setuju, yang hal itu menggambarkan bahwa kuantitatif itu sangat terstruktur ya gitu. Bahkan pertanyaannya pun dari masing-masing dimensi, ada indikatornya ada itemnya gitu. Nah, itu sangat terstruktur itu ya. Dan bahkan disajikan dalam sebuah tabel definisi operasional variabel atau OK ya. Lalu tidak terstruktur. Nah, kalau kualitatif itu tidak terstruktur karena mereka ini tidak ada pengelompokan atau pengkategorian variabel atau dimensi indikator semacam itu ya, karena datanya pun berupa kata-kata gitu, bukan angka nantinya. Lalu generalisasi di kuantitatif ya betul, karena nantinya mereka ini semua di reduksionis gitu ya, dikhususkan menjadi satu hasil gitu, menjadi satu angka. Sedangkan kalau kualitatif itu pemahaman kontekstual aja dan interpretasinya pun bisa berbeda-beda. Nah, kuantitatif datanya yang sulit gitu dan andal, tapi kalau kualitatif itu justru kita membutuhkan data yang kayak ini, mungkin bukan sulit ya, maksud saya adalah data yang sempit
gitu kalau di kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu adalah data yang kaya dan mendalam. Nah, kedua hal ini bisa dilihat dari sampel ya. Kalau di kuantitatif kita mengenal sampel. Kita memang mempunyai populasi, tapi kita juga membutuhkan sampelnya gitu ya. Baik, selanjutnya adalah teknik penarikan informan. Menurut Mariska Malhotra, teknik penarikan informan saya di sini adalah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak ada sampling ya pada penelitian kualitatif gitu. Tidak ada pensampelan atau mengambil sejumlah kecil, mengambil sampel atau mengambil beberapa bagian dari populasi sebagai hal yang dapat merepresentasikan populasi tersebut. Itu tidak ada dalam kualitatif gitu. Justru kualitatif mencari bergantung pada banyaknya informasi yang bisa didapatkan gitu. Lalu metode pengumpulan data saya di sini adalah melalui wawancara dan analisis konten seperti itu. Lalu daftar pustakanya di sini adalah sumber-sumber yang saya pakai dalam mengembangkan penelitian saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.